Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat, serta semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan limpahan nikmat dan berkahnya kepada Anda. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab dalam bermajelis. Nah pendengar, bermajelis ataupun berkumpul untuk duduk-duduk di suatu tempat adalah kebiasaan kita sebagai makhluk sosial. Beragam topik pembicaraan pun diperbincangkan, dari mulai masalah kecil sampai pada masalah besar. Akan tetapi pendengar, sebagai seorang muslim akan sangat disayangkan kalau majelis kita tidak berbeda dengan majelis-majelis orang yang tidak kenal agama. Hanya kongko atau bercakap-cakap yang tidak berfaedah, banyak tertawa, saling ledek, dan tidak ada zikrullah di dalamnya. Untuk menjauhi hal seperti itu, maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari adab-adab dalam bermajelis. Adapun di antara adab-adab bermajelis adalah yang pertama, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau zikrullah di dalamnya dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah ada larangan keras dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai majelis yang sama sekali tidak disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkurunallaha fihi illa qamu an misri jifati himarin wa kana lahum hasrah." Tidaklah suatu kaum mereka bangkit dari suatu majelis yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya, kecuali mereka bangkit seperti bangkai keledai dan bagi mereka hanyalah penyesalan. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Al-Hakim. Maksud sabda Nabi Muhammad SAW, kecuali mereka bangkit seperti bangkai keledai adalah semisal dengan bangkai keledai yang berbau busuk dan menjijikkan. Itu semua karena perbincangan mereka hanya memperbincangkan kehormatan orang alias ghibah. Sebaliknya, apabila suatu majelis dimakmurkan dengan menyebut nama Allah dan memujinya, ucapan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka majelis-majelis ini akan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang berada di majelis tersebut akan diberi limpahan kebaikan. Nah itulah pendengar, adab bermajelis yang pertama, yaitu kewajiban zikrullah atau mengingat Allah dalam majelis. Selanjutnya, adab yang kedua dalam majelis adalah memilih-milah rekan semajelis. Pendengar yang budiman, di antara perkara yang sangat penting pada kehidupan seseorang adalah memilih teman satu majelis. Dikarenakan manusia akan terpengaruh dengan teman satu majelisnya. Dan ini suatu hal yang mesti. Meskipun orang tersebut mempunyai kekuatan hati dan kepribadian yang mantap. Oleh karena itu, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengarahkan agar memilih dengan teliti sahabat baik, seperti di dalam sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang akan menuruti agama teman dekatnya, maka hendaknya salah seorang di antara kalian memperhatikan teman dekatnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Makna hadis ini adalah bahwa seseorang senantiasa mengikuti adat kebiasaan temannya, tingkah laku dan pergaulannya. Maka hendaknya kita memperhatikan dengan seksama
dan meneliti siapa yang akan dijadikan teman baik. Kalau orang tersebut agama dan akhlaknya baik, maka kita hendaknya menjadikannya sebagai teman baik. Dan kalau orang itu agama dan akhlaknya tidak baik, maka dianjurkan bagi kita untuk menjauhinya. Pendengar, hadis ini menerangkan peringatan akan teman duduk yang buruk dan anjuran untuk duduk bersama orang-orang salih dan bertakwa. Apabila teman duduk kita adalah seorang yang fasik, maka kita tidak akan selamat dari mendengarkan perkataan yang kotor, ucapan yang batil, ghibah, dan terkadang juga disertai dengan pengabaian sholat dan perbuatan maksiat lainnya yang akan mematikan hati sanubari. Dan dari sinilah kita dapat jumpai bahwa sebagian besar orang-orang yang terjerumus setelah sebelumnya istiqomah, sebabnya karena duduk bersama orang yang fasik. Jadi sekarang sudah jelas bagi kita, memilih teman dalam majelis ternyata bukan hal yang sepele. Memilih teman yang tepat akan berpengaruh pada keagamaan kita. Baik pendengar, kita lanjutkan pada adab yang selanjutnya, yaitu mengucapkan salam kepada orang yang berada di majelis ketika datang maupun pergi. Pendengar, termasuk amalan yang sunnah adalah mengucapkan salam kepada orang-orang yang berada di suatu majelis ketika mendatangi mereka dan ketika hendak pergi meninggalkannya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza intaha ahadukum ilal majlis falyusallim, fa in bada lahu an yajlisa falyajlis, thumma idza qama falyusallim, falisatil ula haqqu minal akhirah." Apabila salah seorang di antara kalian di majlis, maka hendaknya ia mengucapkan salam. Jika ingin duduk, maka silahkan duduk. Kemudian apabila dia bangun, maka hendaklah ia mengucapkan salam, karena salam yang pertama tidak lebih berhak daripada salam yang terakhir. Selanjutnya, tidak menempati majelis orang lain yang terlebih dahulu menempatinya. Pendengar, siapa saja yang duduk di tempat umum seperti masjid dan semisalnya, maka dia lebih berhak dengan tempat duduknya daripada selainnya. Apabila tiba-tiba dia meninggalkan tempat duduknya karena suatu perkara, kemudian dia kembali lagi untuk selang waktu yang tidak begitu lama, maka tentunya dia lebih berhak dengan tempat duduknya dan dia boleh memberdirikan orang yang duduk di tempatnya. Dalil akan hal ini adalah sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berdiri dari majelisnya kemudian dia kembali ke majelis duduknya, maka dia lebih berhak dengan majelis duduknya tersebut." Hadis riwayat Muslim. Jadi pendengar yang berbahagia, ketika kita melihat orang lain duduk di suatu majelis, kemudian dia keluar hendak melakukan sesuatu, maka tunggulah ia. Jangan sampai kita menempati tempat duduknya sampai kita yakin kalau dia akan kembali dalam waktu yang lama. Hikmah dari larangan ini adalah agar tidak melecehkan hak seorang muslim yang akan menyebabkan perasaan benci. Dan anjuran untuk bersikap rendah hati yang akan menumbuhkan rasa kasih sayang. Dan juga setiap orang berkedudukannya sama berkaitan dengan perkara yang mubah. Siapa saja yang telah mendapatkan sesuatu sebagai haknya, maka sesuatu menjadi hak miliknya.
apabila si pemilik majelis telah menyerahkan majelisnya kepada orang lain, maka tidak ada larangan untuk duduk di majelis tersebut. Disebabkan majelis itu adalah haknya dan dia telah menyerahkannya kepada orang lain. Akan tetapi, jika kasusnya seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang sengaja menghamparkan sajadah solat, atau yang serupa dengannya karena keinginan mereka untuk mendapatkan keutamaan shaf pertama, sementara mereka melambatkan kedatangan ke masjid, maka perbuatan ini suatu yang terlarang sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin, bahkan suatu yang haram. Apabila orang itu mendahulukan sajadahnya sementara dia sendiri terlambat, maka dia telah menyelisih syariat. Itulah pendengar di antara adab di majelis yang harus kita perhatikan, yakni tidak menempati majelis orang lain yang terlebih dahulu menempatinya. Selanjutnya, adab majelis yang perlu diperhatikan adalah melapangkan majelis. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-11 yang artinya, "Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepada kalian untuk melapangkan majelis, maka lapangkanlah. Semoga Allah akan melapangkan bagi kalian. Dan apabila dikatakan kepada kalian untuk berdiri, maka berdirilah. Dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat." Rasulullah SAW bersabda, "Khairul majalisi awsa'uha." Sebaik-baik majelis adalah yang paling lapang. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ini adalah adab dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada setiap hambanya. Apabila mereka berkumpul dalam suatu majelis secara berkelompok, dan sebagian di antara mereka atau sebagian yang datang membutuhkan kelapangan majelis, maka termasuk adab agar mereka melapangkan majelis untuk yang datang tersebut untuk mencapai maksud dari ayat ini. Dan hal itu jangan sampai mengakibatkan sedikit pun kemudaratan bagi yang melapangkan majelis. Dia mengupayakan tercapainya tujuan saudaranya, namun tanpa kemudaratan setelahnya. Dan balasan akan disesuaikan dengan amalan. Karena barang siapa yang melapangkan bagi saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan baginya. Dan barang siapa yang melebarkan bagi saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melebarkan baginya. Jadi pendengar yang budiman, jika kita bermajelis kemudian ada orang yang hendak duduk di dekat kita, maka berilah kelonggaran. Akan tetapi, jika hal itu sekiranya menyebabkan tidak nyaman atau mengganggu orang lain, maka tidak mengapa kita bergeser dari tempat duduk kita. Demikianlah pendengar yang budiman, beberapa adab yang dapat kita kaji berkaitan dengan bermajelis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan adab majelis tersebut. Pendengar yang budiman, masih ada beberapa adab lainnya yang perlu kita ketahui berkaitan dengan adab majelis. Dan insyaAllah akan kita lanjutkan di edisi mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.